akan saya jelaskan dulu siapa dia ini dan CV dia, CV. Apa namanya? Dia ini siapa dan apa? Apa? Dia manusia dong. Tapi tepatnya detailnya dia ini seperti apa. Jadi nama pemateri kita ini adalah Nur Wahid Saputro. Ada yang pernah dengar nggak guys? Atau udah pernah ngeliat Kak Dimas ini, Kak Nur Wahid Dimas Saputro? Belum ya? Oke, karena belum, mari kita lanjutkan lagi. Jadi Kak Dimas ini dia memiliki banyak banget achievement yang bisa kalian lihat di sini. Susah kan dibacanya? Ini saking banyak ya guys. Saking banyaknya jadi susah dibacanya. Nah di sini juga organisasinya juga banyak. Dan ini organisasi dan achievementnya nggak kaleng-kaleng guys. Bener-bener yang mantep gitu. Yang bisa kita lihat sekarang Kak Dimas ini belajar di salah satu universitas di jurusan Bachelor of Civil and Environment Engineering. Nah, jadi dan insya Allah Kak Dimas ini akan wisuda di tahun 2024. Nah, organisasi Kak Dimas ini juga banyak guys. Dari Green Generation sampai generasi remaja sampai forum anak. Nah, yang kita ditekankan di sini adalah Kak Dimas ini sangat ini kan guys, sangat apa? Kental dengan kata-kata anak. Oleh karena itu, mari kita sambut brand ambassador, pemimpin, public speaker dan juga children activist. Kita dari Lampung, dari Pringsewu, Kak Dimas Saputro. Welcome. Halo Adam dan teman-teman semuanya, apa kabar nih? Hai, Alhamdulillah. Mas. Halo, wih seneng banget nih rasanya. Mantap. First of all, pertama-tama maaf ya Kak Dimas atas keterlambatannya, 10 menit ini terlambatnya. Ya nggak apa-apa, seru loh justru tadi main tebak-tebakannya gitu, kayak menduga suspeknya siapa gitu kan. Seru, Iya. keren-keren. Oke Kak, jadi hari ini merupakan hari yang spesial Kak. Terutama buat adik-adik dan teman-teman kita ini Kak. Karena hari ini merupakan hari terakhir mereka mengikuti kegiatan MPLS Kak. Keren banget. Nah, di hari terakhir ini kami sengaja ngundang Kak Dimas buat menjadi pembicara karena yang akan kita obrolin ini bakal berguna untuk teman-teman kita ini Kak. Amin, siap. Oke, langsung aja Kak ya. Ada tanya-tanya boleh Kak ya, nggak apa-apa? Mungkin kenalan diri lagi boleh kali ya? Oh iya, boleh Kak, silahkan. Oke, teman-teman tadi makasih banget udah dikenalin oleh Adam gitu kan, dan teman-teman juga melihat seberapa dalam diri saya gitu kan melalui CV yang saya tampilkan. Mungkin lebih afdol lagi ketika saya memperkenalkan diri secara langsung kepada teman-teman dari diri saya sendiri. Oke, saya akan mulai ya. Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan untuk itulah saya memulainya dari saat ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Wahid Dimas Saputro. Teman-teman bisa panggil saya Dimas atau Wahid. Dan mungkin dari nama ini, Wahid, teman-teman sudah bisa menduga bahwa saya merupakan anak pertama dalam keluarga. Ya benar, saya merupakan anak pertama dalam keluarga, tapi lebih daripada itu, orang tua saya menamai saya dengan nama tersebut dengan harapan agar saya dapat mampu untuk memimpin bukan hanya orang lain, tapi juga diri saya sendiri. Saya merupakan mahasiswa teknik sipil dan lingkungan di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu IPB University, jurusan teknik sipil dan lingkungan tadi, dan sekarang tapi sedang ada di Lampung. Karena kita tahu sendiri sedang PPKM ya teman-teman ya, jadi sebisa mungkin segala aktivitas masih dilakukan di dalam rumah. Oke Adam? Oke. Wih, guys, keren banget kan guys. Kak Dimas ini yang bisa kita lihat tadi, Kak Dimas public speakingnya cepet banget kan guys.
ngomongnya tak tek 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 tek, dan itu semuanya ada intonasinya, ada semuanya pokoknya bagus lah pokoknya. Kak Dimas ini bisa jadi salah satu panutan kita. Nah, Kak Dimas, Adam boleh langsung nanya Kak ya? Boleh nih, kayak udah gak sabar banget nih mau Iya tanya-tanya. Kak. Oke, jadi pertama-tama kan ini temanya tentang kepemimpinan nih Kak. Menurut Kak Dimas itu pemimpin atau leadership itu kayak gimana sih Kak? Oke, baik. Makasih, menarik banget nih pertanyaan pembuka. Mungkin aku akan coba, mungkin kalau misalnya aku bilangnya aku, nggak apa-apa ya, biar lebih dekat gitu dibandingkan saya gitu. Jadi aku akan mulai dari definisi pemimpin itu sendiri ya. Jadi selama saya berkarir gitu kan, selama saya menggeluti organisasi-organisasi, saya dapat mengambil kesimpulan gitu bahwa arti seorang pemimpin adalah sosok yang mampu untuk memimpin dengan teladan, mempengaruhi dengan keteguhan tutur dan laku, bukan berdasarkan pengagungan kekuasaan atau superioritas kekuasaan. Pemimpin ialah pribadi yang mampu mengarahkan tanpa memaksakan, mempengaruhi tanpa mengintimidasi, menginstruksi tanpa mengeksploitasi, memberdayakan tanpa memperdayai, dan mendominasi dengan motivasi. Sedangkan arti dari kepemimpinan itu sendiri merupakan karakter atau sifat yang dimiliki oleh pemimpin dalam mencapai tujuan yang ia telah tentukan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Jadi kalau pemimpin itu simpelnya adalah orangnya, kalau kepemimpinan adalah karakter atau sifatnya, Adam. Oke, 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 mantap Kak Dimas. Eh, Kalau dari Kak Dimas sendiri, Kak Dimas kan udah bilang tadi kepemimpinan itu adalah sifatnya dan Hmm. pemimpin adalah orangnya kan Kak, subjeknya Ya. lah ya. Hmm. Nah, eh, kalau dari Kak Dimas sendiri, pengalaman langsung ke pengalaman aja nggak apa-apa Kak ya? Oh, boleh, malah seneng nih sharing gini. Nah, pengalaman Kak Dimas yang paling berharga atau yang paling Hmm. memorable gitu Kak. Kira-kira apa Kak? Oke, terkait dengan kepemimpinan itu sendiri ya. Heeh, bisa Oke. organisasi, bisa apapun tuh Kak. Oke, jadi menurut saya sejauh ini pengalaman saya terhadap bidang kepemimpinan yang paling berharga adalah saya emang dari dulu dari SMP bahkan sudah diamanahkan untuk menjadi ketua ekstrakurikuler paskibra di sekolah. Terus di SMA juga diamanahkan menjadi ketua di divisi eksternal di salah satu forum anak Pringsewu yang ada di Lampung ini. Lalu juga saya diamanahkan untuk menjadi ketua ekstrakurikuler teater. Tapi ketika beranjak masa peralihan dari SMA ke kuliah ini, ada salah satu momen di mana itu menurut saya salah satu momen yang paling berharga dalam perjalanan kepemimpinan ini. Di mana pada saat itu, atas beberapa kontribusi yang telah saya lakukan di bidang lingkungan dan beberapa kontribusi lain yang saya lakukan di bidang kepemimpinan, alhamdulillah waktu itu saya di-calling sama salah satu orang yang paling berpengaruh juga, yaitu Presiden Green Generation Indonesia. Di telepon tuh waktu itu tuh mau diangkat katanya dulu itu untuk menjadi seorang menteri di Kementerian Program Strategis Menengah dan Panjang Green Generation Indonesia. Nah, Green Generation Indonesia ini sendiri merupakan salah satu organisasi NGO yang bergerak di bidang lingkungan dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya atau kesadaran dari pemuda-pemuda di Indonesia terhadap lingkungan. Dan organisasi ini, fun fact-nya adalah organisasi ini telah menaungi lebih dari 6 juta pemuda yang ada di Indonesia. Dan itu merupakan salah satu pengalaman yang berharga banget, karena sampai sekarang pun saya masih menjabat dalam kementerian tersebut dan untuk menggerakkan program-program dan acara-acara dari Green Generation Indonesia. Gitu, Adam. Oh, biasa Kak Dimas. Itu yang barusan Kak Dimas omongin, ini loh Kak, sangat Adam. waktu ada mendengarnya kayak beban gitu Kak Kak. Rasanya, ini banget ya, apa, eh, beban banget gitu Kak Dimasnya. Kak Dimas ini nggak sih, merasa terbebani nggak sih dengan apa jabatan-jabatan tadi itu Kak? Oke, baik. Jadi kalau misalnya bicara masalah beban, pasti bicara tentang tanggung jawab dan amanah. Nah, jadi kalau saya sendiri ya, dari diri saya sendiri itu sudah berprinsip bahwa saya di sini itu berniat untuk
berkontribusi, memberikan apa yang saya punya dan saya pahami serta saya ketahui untuk perubahan yang lebih baik di organisasi ini gitu. Saya percaya ini semua itu bukan semacam beban, tapi lebih ke amanah dan tanggung jawab. Saya percaya saya bisa untuk mengalaminya atau melaluinya karena saya percaya juga ada teman-teman lain, ada orang-orang lain yang mendukung saya untuk mencapai tujuan-tujuan dari Green Generation Indonesia ini. Salah satu contohnya adalah teman-teman di staff, teman-teman anggota dari kementerian saya gitu. Jadi karena kita dibantu oleh orang lain, otomatis pekerjaan kita yang kita awalnya mungkin berpikiran itu berat dapat menjadi lebih ringan karena ya itu tadi job-jobnya dibagi-bagi, terus habis itu kalau misalnya ada problem atau permasalahan kita diskusikan dan lain sebagainya macamnya. Jadi kalau saya sendiri sih nggak menganggap itu sebagai beban ya, justru saya malah senang gitu. Senang kan karena bertemu juga dengan orang-orang dari seluruh Indonesia gitu. Bertemu juga dengan orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya pemahaman serta skills yang tinggi nih, dimana saya juga bisa belajar di situ. Apalagi kalau misalnya kita lagi bosan atau lagi suntuk, banyak inovasi-inovasi atau hal-hal kreatif yang dilakukan sama anak-anak di Green Generation Indonesia itu untuk untuk mengatasi kebosanan itu atau kesuntukan itu. Kayak misalnya kita ngadain dinner online gitu, makan malam online gitu kan. Jadi makan malam online itu lebih mendekatkan. Terus kalau misalnya kita malam-malam juga kadang ada sesi diskusi atau main games bareng gitu kayak kayak apa namanya Gartic dan segala macamnya gitu. Dan menurut aku itu bukan suatu beban tapi suatu proses perjalanan yang menyenangkan dan sayang aja kalau misalnya kita nggak nikmati itu gitu. Oh, iya iya iya, oke oke. Jadi emang kalau dari Kak Dimasnya sendiri nggak beban ya Kak ya? Iya, nggak beban dong. Oke, jadi kalau Adem sendiri sih Kak, Adem cerita nggak apa ya? Boleh, boleh, boleh. Gimana nih? Cerita dong. Pengen denger juga Jadi pengalamannya. kalau Adem sendiri eh, di masa pandemi ini Kak, Hmm? tingkat produktivitas Adem ini menurun nih Kak. Oh, iya, iya, iya. Entah karena dari tugas sekolah yang belum selesai atau banyak juga dari luar-luar, Hmm. ada ngerasa kayak lost motivation, motivasi ada hilang gitu Kak. Hmm. Nah, Oke. kalau dari Kak Dimas sendiri pernah nggak sih Kak ngerasa yang eh, kayak terbebani banget sampai sampai mikirnya depresi depresi gitu, sampai Oke. ya lost motivation, motivasinya hilang. Dan gimana cara Kak Dimas itu bikin motivasi itu balik lagi Kak? Oke, baik. Wih, menarik banget juga nih pertanyaannya. Jadi emang wajar banget ya kalau misalnya di masa pandemi seperti ini, kita terkurung di dalam rumah gitu. Kita nggak bisa keluar rumah, bahkan sampai bertemu sapa dengan kawan-kawan yang sebelumnya di masa sebelum pandemi ini bisa kita setiap hari, setiap jam buat ketemu, tapi justru di masa pandemi ini kita benar-benar terkurung di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Ini tuh wajar banget menurut saya ya, kalau misalnya banyak orang yang mungkin ngerasa suntuk atau capek gitu dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di rumah aja gitu karena ya kita nggak bisa dapat nggak bisa dapat hiburan, nggak bisa dapat liburan ketemu dengan kawan-kawan dan lain sebagainya macamnya. Ya itu merupakan salah satu hal yang menurut aku wajar ketika seseorang itu merasa kayak capek, suntuk, depresi dan lain-lain gitu. Tapi dari pengalamanku ya Dam, dari pengalamanku di masa pandemi seperti ini tuh aku pernah baca, pernah tahu juga dari salah satu orang yang hebat dengan karyanya itu judulnya itu Seven Habits. Di mana di dalam karya buku Seven Habits ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan buat stay on track gitu. Biar kita nggak kemana-mana, biar kita tetap ada di jalan motivasi kita. Nah, gimana itu caranya? Caranya adalah kita harus mulai banyak-banyak bermimpi gitu. Harus mulai banyak-banyak menulis kita tuh waktu mau gede atau kita tuh waktu dewasa nanti mau jadi apa sih gitu. Atau beberapa hari mendatang atau beberapa bulan atau beberapa tahun apa yang kita mau lakuin gitu. Kita tulis itu semua di kertas dan kita tempel di dinding. Nah, kalau saya sendiri mimpi besarnya jadi apa? Jadi Menteri Pembangunan Nasional gitu. Saya tulis tuh gede-gede di dindingan ya, besar-besar di dinding. Nah, untuk mencapai mimpi saya yang gede itu pasti nggak gampang.
kita sadari dulu mimpi kita itu nggak akan dengan mudah tergapai atau tercapai ketika kita cuman berdiam diri di rumah aja. Berdiam diri maksudnya kayak nggak ngelakuin apa-apa gitu. Apalagi sebenarnya banyak banget waktu-waktu senggang yang bisa kita lakuin di masa pandemi ini. Nah, kita pahami dulu bahwa mimpi kita itu akan datang sendirinya ketika kita nggak mau berusaha. Makanya kita perlu buat nempel itu di dinding gitu. Nah, setelah kita paham terkait dengan seberapa besar mimpi kita coba untuk breakdown mimpi kita itu. Kita breakdown menjadi mimpi-mimpi kecil. Kan pemimpin juga kan harus mampu nih membuat rencana-rencana kan. Kita breakdown mimpi-mimpi itu menjadi hal-hal kecil yang bisa kita capai dengan mudah. Tapi mimpi-mimpi kecilnya itu tuh bisa mengarahkan kita untuk mencapai impian kita yang besar. Kayak misal salah satu contohnya ya, mimpi besar saya adalah menjadi seorang menteri pembangunan gitu. Tentu butuh semacam pengalaman di bidang organisasi atau kepanitiaan dan lain sebagainya macamnya. Maka dari itu saya mencoba tuh membuat goals atau rencana kecil yaitu ikut organisasi gitu. Nah, masa pandemi ini otomatis ikut organisasi itu menurut saya lebih mudah karena kita nggak perlu capek-capek buat mobilitas ke sana sini gitu kan. Itu kita bisa dapat pengalamannya. Gitu. Nah, setelah kita udah berbentuk mimpi-mimpi kecil kita dan kita mulai satu persatu untuk mencapainya gitu kan. Apalagi ketika kita benar-benar membuat yang namanya time blocking gitu. Benar-benar merencanakan setiap hari di jam segini, di jam pagi, siang, sore, atau bahkan lebih detail lagi di jam-jam atau menit-menitnya gitu, itu bakal membuat kita lebih tetap berjaga. Bahkan ketika kita tahu tuh jadwal kita di pagi hari, siang hari, atau malam hari itu seperti apa, kita bakal pasti deh, bakal nggak akan kehilangan arah, nggak akan ada waktu untuk kita tetap berdiam diri tanpa mengerjakan apa-apa. Karena ketika kita sadar nih, misal kita lagi gabut atau boring, oh iya, saya buat catatan tuh kemarin nah aktivitas apa yang harus saya lakukan saat ini gitu. Kita buka catatan kita harus ngapain, ya udah kita bakal langsung termotivasi tuh karena kita tahu kita ngelakuin itu buat mimpi besar kita tahu ngelakuin itu buat motivasi kita dan pasti bakal melaksanainnya dengan sepenuh hati dan dengan dengan giat gitu. Meskipun awal-awalnya agak susah, tapi kalau lama-kelamaan pasti banget bisa untuk lebih menjadi kebiasaan. Dan teman-teman, mungkin aku bakal ngasih beberapa tips aplikasi yang teman-teman bisa download di laptop, di komputer, atau di handphone teman-teman. Itu semacam kayak Google Calendar. Jadi Google Calendar itu time blocking atau manajemen waktunya itu bagus banget. Jadi kayak bisa di jam 1, jam 2, jam 3 itu ngapa-ngapain aja itu bisa. Itu di-download aja. Atau teman-teman bisa pakai Notion gitu. Karena banyak banget YouTuber-YouTuber apalagi dari Indonesia maupun luar negeri itu yang memberikan edukasi-edukasi atau pemahamannya terkait dengan time management kayak gini tuh. Jadi benar-benar membuat kita lebih stay on track dan nggak bakal kehilangan motivasi. Jadi tadi ya ada Google Calendar, lalu ada to-do-list juga. To-do-list tuh buat nge-list simple-simple hal-hal simple yang mau teman-teman lakuin gitu biar biar nggak lupa gitu. Itu to-do-list bisa terus Google Calendar ataupun Notion. Notion gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ada. Oh, oke. Mantap. Wih, ini ada barusan mau nulis ininya, Kak, apa? Apa tuh? Aplikasi-aplikasi tadi. Apa aja tadi, Kak? Yang pertama ada Google Calendar. Google Calendar itu pasti di App Store maupun di Play Store itu ada banget. Terus habis itu yang kedua ada To-do List, cari aja DULIST, To-do List. Terus yang ketiga ada Notion. Itu Notion itu menurut aku suatu aplikasi yang ajaib banget sih. Bisa nyimpen catatan, bisa nyimpen reminder, bisa nyimpen apa-apa yang mau kita ungkapkan atau tuliskan, bahkan bisa nyimpen terkait dengan time blocking kita gitu. Itu keren banget. Materi juga bisa dirangkum di situ. Notion. Oh. Oh, jadi ini bisa kita tahu Kak Dimas ini penuh Kak ya jadwalnya Kak ya? Ya bisa dibilang seperti itulah. Tapi ya pinter-pinter juga. Tapi jangan salah teman-teman. Teman-teman biar tetap stay on track ya. Aku mau izin nambahin. Teman-teman harus menjadwalkan juga jadwal untuk refreshing. Jadwal untuk misal nonton YouTube, nge-game itu wajib banget harus dijadwalin. Maksimal mungkin 2 jam atau sejam atau kira-kira senyamannya teman-teman lah. Karena ketika kita ngelakuin tugas-tugas berat sepenuhnya gitu kan tanpa ada yang namanya istirahat atau tanpa ada hal yang bisa membuat kita lebih senang itu otomatis bakalan jenuh kan. Makanya penting banget buat teman-teman menjadwalkan pertama kali itu kapan mau istirahat, kapan mau untuk melakukan hal yang teman-teman senangi gitu. Itu jangan lupa. Hmm, wow. Yang
Adam Tharkovsky ini banyak banget sih Kak. Tapi Kenapa tuh, Dam? yang Adam ini yang Adam wih, yang kayak wih giginya itu Adam tadi dengar ada buku Seven Habits ya Kak ya. Iya, Seven Habits. Nah, itu bisa diceritain nggak Kak? Buku Seven Habits itu kayak mana? Soalnya Adam akhir-akhir ini mau ngurangin inilah kegiatan bermain HP. Wih, Nah, mau baca buku. Saya dengar dari Nah, Kak Dimas ini ya hmm, salah satu referensi lah ya Seven Habits ini. Nah, dan Kak Dimas percaya nggak sih Kak kalau buku adalah jendela dunia gitu? oke. Ya percaya banget lah kalau misalnya kita kayak terkurung di suatu penjara, bahkan salah satu pahlawan kita juga bilang kan kalau misalnya kita terkurung di suatu penjara, kita bakal tetap hidup asalkan ada buku, ya nggak ada? Oh, iya Kak ya? Iya Oh, bener-bener. Salah satu pahlawan kita pernah bilang seperti itu. Nanti cari aja oh. teman-teman. Karena saking impactful-nya buku itu gitu. Kalau dari Kak Dimas sendiri, Hmm. buku favorit Kak Dimas dan buku yang dapat menginspirasi, bisa bikin level kita naik, itu apa Kak? Oke, mungkin aku bakal mulai dari pertanyaan yang tadi yang pertama itu terkait dengan buku Seven Habits ini itu sebenarnya apa gitu. Nah, jadi sebenarnya buku Seven Habits ini yang merupakan salah satu karangan dari Stephen Covey ini merupakan buku yang bisa dibilang menurut aku ya self improvement gitu. Buku untuk meningkatkan kompetensi kita terhadap suatu bidang gitu. Karena bahkan sampai impactfulnya buku ini ya teman-teman ya, ini tuh sampai dibikin sebuah course kayak semacam apa ya, semacam pelatihan, semacam kelas yang wajib untuk diikuti oleh anak-anak atau mahasiswa baru di ITB University sebelum mereka bahkan masuk masa ospek atau kalau di SMA itu dibilangnya MPLS gitu. Itu wajib banget ikutin Seven Habits. Jadi di mana di Seven Habits ini ada 7 habits, ada 7 kebiasaan yang bisa atau yang harus dimiliki ya kurang lebih itulah harus dimiliki oleh seseorang ketika mereka ingin menjadi lebih baik kehidupannya gitu, karakternya bisa menjadi lebih baik gitu. Di antaranya yang saya pahami sampai sekarang dan saya terapkan, yang pertama itu adalah menjadi proaktif. Jadi proaktif ini adalah teman-teman menjadi orang yang mampu untuk melihat segala sesuatunya itu dari berbagai macam sudut pandang dan menganggap segala sesuatunya itu adalah dengan jalan yang berbeda atau dengan yang positif, di mana lawan dari proaktif ini adalah reaktif gitu. Terus itu habits yang pertama ya, ada 7 habits. Habits yang kedua itu adalah mulai dari yang paling akhir. Jadi seperti yang saya tadi bilang, kita tentuin dulu tuh mimpi kita itu apa. Mimpi kita itu yang mimpi besarnya, mimpi kita ketika dewasa itu apa, kita tulis. Kita tentukan dari situ. Sehingga kita sekarang ini tahu tentang apa-apa aja yang harus kita lakukan. Dan kita nggak bakal kehilangan arah. Kita sudah tentukan mimpi besar kita atau cita-cita kita. Nah, terus yang ketiga, ada utamakan yang utama, jadi tahu prioritas gitu. Kayak misalnya teman-teman nanti aku sedikit spill ya, ketika teman-teman gabung di organisasi, terus ditanyakan nih, pertanyaan, misalnya, kamu ada di 2 organisasi nih, terus yang satu organisasi ini ada acara, terus di organisasi yang kamu lamar sekarang juga ada acara, kamu bakal milih yang mana gitu. Nah, jawaban yang menurut saya paling tepat sejauh ini dari saya mewawancarai maupun diwawancara adalah dengan menentukan skala prioritas. Jadi teman-teman harus tahu prioritas atau hal yang mau diutamakan dikerjakan itu yang mana dulu gitu. Nah, jadi itu merupakan salah satu jawaban yang menurut aku paling tepat sih sejauh ini gitu. Yang selanjutnya itu ada berpikir menang-menang atau win-win solution. Di mana ketika kita dihadapkan oleh masalah, di mana ketika kita dihadapkan oleh problematika dengan orang lain misalnya, kita diajarkan di buku ini tuh untuk tidak menang sendiri gitu, untuk tidak merasakan dampak negatifnya sendiri atau untuk tidak terkena reaksinya itu sendiri. Tapi di buku ini diajarkan untuk win-win solution, di mana pihak lain itu bisa menang juga, bisa merasa bahagia, dan kita pun bahagia gitu. Jadi nggak ada pihak yang bisa dibilang sedih sendiri gitu. Jadi di buku ini tuh diajarin itu sampai yang ketujuh itu ada yang namanya asah gergaji. Jadi asah gergaji ini semacam kayak habits di mana kita diminta untuk mempertahankan
kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan atau sudah kita asah sebelumnya. Pokoknya buku Seven Habits ini merupakan salah satu buku yang keren, bahkan bukan hanya dibuat buku, bahkan sampai dibuat video, sampai dibuat pelatihannya pun ada. Dan itu benar-benar dilakuin trainingnya bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di IPB doang, tapi bahkan di luar negeri, bahkan di IPB pun terinspirasi dari hal yang dilakukan di luar negeri itu gitu, sampai mengadopsi di Indonesia, karena itu merupakan salah satu hal yang keren. Nah, untuk buku yang selanjutnya nih, salah satu buku yang menurut aku inspiratif banget gitu kan, atau bisa memotivasi kita banget. Tadi selain ada Seven Habits, yang kedua ada Masih Belajar. Nah, buku Masih Belajar ini tuh bukunya Iman Yusman, founder dari Ruang Guru yang bareng Belva Devara. Jadi di buku Masih Belajar ini tuh banyak banget ceritain pengalamannya Iman Yusman yang bisa kita petik hikmah dan pengalamannya tentang leadership, tentang bagaimana kita bisa untuk memanajemen diri, tentang bagaimana perjalanan dari seseorang yang penakut, yang awalnya penakut, gak mau bicara di depan umum, sampai akhirnya bisa berbicara di depan puluhan orang di berbagai negara, bahkan sampai mendirikan Ruang Guru itu sendiri. Itu salah satu buku yang inspiratif banget. Dan mungkin bagi teman-teman yang suka novel atau yang suka cerita, saya juga sejujurnya suka gitu. Karena dari novel juga kita bisa tahu kan cerita-cerita atau mengambil makna-makna hidup dari jalan cerita yang disajikan. Saya suka banget novel-novel karya Terelie, karena novel-novel karya Terelie ini menurut saya bukan sekedar novel yang biasa aja. Saya nggak terlalu suka yang romance, cuman saya lebih suka yang bisa memberikan pengalaman hidup atau science fiction, kayak yang imajinasinya itu tinggi-tinggi banget itu, atau novel-novel yang memberikan pelajaran hidup maupun memberikan kita sudut pandang baru ketika kita melihat dunia. Apalagi novel-novel yang fiksinya itu emang benar-benar menuntut kita buat lebih berpikir. Kayak contohnya itu Bumi Series, ya Bumi Series punyanya si Terelie, itu ada buku-bukunya yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang siswa SMA yang punya kekuatan super gitu. Terus di bumi ini ternyata ada berbagai macam elemen ruangan gitu. Itu ada seri-serisnya sampai ke matahari, bintang, terus habis itu Aldebaran dan lain-lainnya. Terus ada juga buku Terelie yang judulnya Pulang Pergi, terus habis itu Hujan, tentang kita. Itu keren-keren banget. Tadi beberapa buku mungkin yang bisa aku rekomendasikan baik bagi teman-teman yang mau nambah pemahaman terkait dengan self improvement, maupun teman-teman yang suka menambah novel, cuman novelnya itu mau memberikan manfaat, mau dipilih yang memberikan manfaat. Itu beberapa rekomendasi saya. Oke, mungkin ada satu lagi buku yang menurut saya keren, itu buku Atomic Habits. Atomic Habits itu juga buku keren sih, self improvement. Terus habis itu ada juga buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, itu keren juga. Itu ada. Oke. Mantap Kak Dimas. Judulnya yang dari Stephen Covey itu ini bukan sih Kak? Oh iya, benar. Oh ini ya? Oh ini. Oh punya Iya. ternyata ada. Oke. Baca dong itu, Iya, baca. oke. Udah dapat spoiler ini dari Kak Dimas. Iya. Oke, mantap. Waduh, Thank you apa? Kak Dimas. Biar tambah semangat kan, spoiler. Nah, guys, ini sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Nah, Q&A ini udah langsung ada ini dari Najma Virus Kairisa. Nah, Kak Dimas langsung Kak ya, ada ini Kak ya. Boleh. Kak Dimas, kalau ikut organisasi kan biasanya dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya bisa dimanfaatkan untuk apa aja ya? Oke, baik. Wih, keren banget nih pertanyaannya nih. Mantap. Udah berpikir visioner ya, udah berpikir ke depan terkait dengan terkait dengan apa yang mau kita lakuin ke depannya, khususnya di organisasi gitu. Nah, jadi yang paling pertama nih, sertifikat kita itu buat apa, atau bisa dilakuin, atau bisa digunakan untuk apa gitu. Yang pertama, bisa menambah CV kita. Jadi misalnya ketika teman-teman nih mau mendaftar organisasi lain, atau mau mendaftar beasiswa bahkan, atau ketika teman-teman kepikiran nih buat magang atau gabung di organisasi yang besar, itu biasanya ditanyakan terkait dengan pengalaman teman-teman sebelumnya gitu. Bahkan bisa dibilang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang teman-teman lakuin itu tuh kadang nggak bisa ternilai ketika teman-teman nggak ada sertifikatnya gitu, karena ya pewawancara atau orang-orang yang melihat kita itu pasti bakal menganggap kalau misalnya nggak ada bukti konkretnya itu merupakan suatu hal yang dikarang-karang gitu, walaupun teman-teman bagus penyampaiannya gitu. Nah, itu penting banget
yang pertama untuk mendaftar suatu organisasi, beasiswa, dan lain sebagainya macamnya. Karena faktanya di beasiswa pun teman-teman ini ketika mau mendaftar itu tuh ditanyain juga terkait dengan apa yang teman-teman dilakuin. Apalagi khususnya di organisasi gitu selama masa SMA atau masa sekolah. Dan ketika teman-teman nggak pernah ikut organisasi atau kegiatan yang nggak ada sertifikatnya, otomatis pewawancara atau penerima beasiswa atau yang menyeleksi beasiswa ini akan lebih memprioritaskan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya gitu. Artinya bisa dilihat mereka itu ternyata berdampak karena organisasi kan membawa kontribusi ke sekitar kan. Jadi kayak mau dilihat sama pewawancara itu tuh orang ini sudah seberapa jauh melangkah, sudah seberapa jauh berkembang dan berapa jauh berprogres gitu kan. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, saya dengar dari teman-teman saya yang daftar di SNMPTN, di SNMPTN gitu kan, mereka nggak jarang masukin sertifikat organisasi gitu. Apalagi organisasi-organisasi yang memang sudah kredibel, yang memang sudah cukup naungannya luas, terus habis itu organisasi-organisasi yang tingkatannya itu tinggi gitu. Itu gak jarang sama teman-teman saya itu dimasukin ke SNMPTN-nya waktu mau mendaftar ke perguruan tinggi tuh, itu alhamdulillahnya kebanyakan di ACC juga, diterima juga gitu, pakai sertifikat organisasi itu gitu. Dan selanjutnya mungkin dari teman-teman yang ingin punya penghargaan di kamarnya gitu kan, bisa banget apa namanya sertifikat organisasinya itu di print out gitu kan, terus dibingkai, dipajang, apalagi kalau misalnya ada list emas atau ada apa namanya ada tanda tangan dari orang-orang atau pejabat daerah yang tinggi itu kan kayak suatu hal yang mengagumkan banget kan ya bagi kita menempelnya di rumah kita atau di kamar kita biar kita bisa lebih termotivasi. Jadi kurang lebih itu ada. Makasih ya pertanyaannya bagus banget. Iya. Oke, Kak. Kak Dimas, ini ada pertanyaan yang lain nih, Kak. Ini dari Mawar katanya, Kak. Oh dari Mawar. Oke oke oke. Kak, cara Kakak untuk membagi waktu antara tugas dan organisasi itu gimana, Kak? Oke, baik-baik. Jadi, wih ini keren juga nih pertanyaannya nih, seneng nih saya ditanya kayak gini. Jadi, hal yang saya lakukan ketika bagaimana cara saya untuk membagi mana yang tugas sekolah akademik gitu kan, dan mana tugas-tugas di organisasi adalah yang pertama saya tentuin prioritas. Saya memprioritaskan bahwa prioritas utama saya adalah di akademik, di pendidikan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika di organisasi saya diberi tanggung jawab yang besar atau diamanahkan untuk menjadi ketua pelaksana maupun apapun itu, saya akan mencoba untuk memprioritaskan itu juga. Nah, yang pertama, saya mencoba untuk melakukan time blocking tadi melalui aplikasi Google Calendar tadi. Gitu. Jadi, benar-benar membagi waktu mana saatnya saya untuk melakukan kewajiban saya sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, itu saya tulis, saya time blocking di Google Calendar itu, dan mana waktu-waktu di mana saya bisa mengeksplor kemampuan atau kompetisi diri saya, salah satunya adalah dengan mengerjakan tugas organisasi gitu. Jadi kayak salah satu contohnya misal pagi ya, jam 8 sampai jam 10 saya tulis di Google Calendar sekolah atau kuliah gitu. Terus jam 11 sampai jam 12 itu nonton YouTube misalnya gitu kan. Terus jam 1 tuh, dari jam 12 sampai jam 1 itu istirahat, makan, sholat gitu kan. Terus dari jam 1 sampai jam 4, jam 2 misalnya ngerjain tugas-tugas di organisasi. Jadi kita ada time management yang bagus dan insya Allah ketika teman-teman sudah tahu mana yang harus dilakukan dengan baik dan time manajemennya bagus, itu akan terlaksana dan akan terbagi dengan sendirinya. Karena ketika teman-teman sudah mencoba untuk melakukan itu dan berhasil, lama-kelamaan pasti banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baik yang muncul di diri teman-teman dan teman-teman nggak sadar melakukan itu justru menjadi suatu hal yang ya kayak nggak berat untuk dilakuin. Jadi time blocking ya kuncinya ya dan prioritas. Oke, oke. Kak Dimas, yang barusan Kak Dimas omongin, sentence terakhir itu ada yang pernah baca di mana, Kak ya? Apa tuh? Sentence yang ngomongin lakuin hal kecil, tapi Hmm. bakal bergunanya bakal besar gitu. Atomic Habits, Kak ya? Iya, iya benar-benar. Oh, iya, 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 benar, benar, benar. Ih, Iya, keren nih iya. udah jangan-jangan udah baca bukunya ya Atomic Habits ya. Ini di sebelah. Wih, keren, bagus keren Alhamdulillah. banget nih Adam. Hmm. Oke, Kak, ini ada lagi. Ini dari namanya siapa ini namanya ya? Namanya dari Mega.
Mega namanya Kak. Di Oke. masa pandemi ini cara Kakak gimana nih ya? Sorry Kak, sebentar Kak. Di masa pandemi ini cara Kakak mengatasi ini Kak. Di Oke, masa oke, oke. pandemi ini Hmm. cara Kakak mengatasi bosan dan tidak produktif itu kan dengan cara tadi itu kan Kak. Apa Iya. time block itu kan Kak. Time blocking. Nah, di time block itu sendiri ada ini nggak sih Kak? Ada kendala sampai, pusing banget, nggak usah lah, sampai atau malah kalau ada di waktu tertentu yang tiba-tiba ada dadakan apa. Gimana cara Kakak mengatasinya? Entah apa di mundurin waktunya atau di gimana Kak? Oke, baik. Nah, jadi sebelum aku ngejawab pertanyaan itu, aku mau tanya nih ke teman-teman nih. Habis ini teman-teman tulis ya di kolom chat ya. Dari skala 1 sampai 5 deh, 1 sampai 5, seberapa sering sih teman-teman kadang merasa suntuk ketika berada di rumah? Coba tulis aja di kolom chat. Kita ingin lihat nih, dari skala 1 sampai 5, teman-teman ini seberapa suntuk kadang sering dialami di rumah itu. Coba ya tulis ya di kolom chat ya, ingin tahu seberapa banyak nih. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, tulis saja di kolom chat 1 sampai 5 berapa nih. Kita lihat seberapa banyak angka dari teman-teman yang teman-teman alami ketika ada di rumah. Ayo guys, kita tulis. Ada 6 bahkan. Padahal 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5, tapi ini 6. 10. Suntuk banget berarti ya. Jadi makin ke 5 itu makin suntuk ya berarti ya. Coba ada yang 4. Terus ada yang 5. Coba. 100. Berarti suntuk banget. 100, ada yang 3, ada yang oke. Yang 1000. Oke, mungkin coba kita tanya dulu ya. Kita tanya ke Alsa deh, alias Salsabila. Kenapa tuh bisa sampai berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7 apa 6 itu? Ada 10 juta. 10 juta kesuntukan ya. Kenapa coba? Boleh mungkin Alia Umi? Halo Alia. Ya. Gimana kabarnya ya? Baik? Baik. Boleh dong coba ceritain kenapa bisa sampai apa sih itu? 10 juta ya? Udah nggak tahu berapa itu. Ya kenapa coba ceritain. Ya karena di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, terus iya? kan paling tuh yang ngerjain pekerjaan kayak tugas sekolah doang. Habis tuh ya sisanya main HP, udah gitu doang. Nggak ngapa-ngapain, kan bosen banget, nggak kuat. Ya benar-benar. Tapi tugas sekolah selalu aman ya, selalu terkerjakan, selalu terselesaikan gitu aman ya? Aman, masih aman sih, tapi nggak tahu nanti ke depannya gimana. Jadi kayak nggak tahu gitu ya mau ngelakuin apa gitu kan, terus jadi kita suntuk, jadi bosan justru main HP gitu kan banyak-banyak. Ya. Biasanya kalau misalnya main HP, kalau boleh tahu setting apa nih? Apa ya? Main HP tuh palingan cuman main game doang. Oh, main game. Wih, boleh dong di-spill gamenya game apa nih? Biar siapa tahu teman-teman juga bisa ikutan nanti. Main ML. Oh, ML. Wih, Mobile Legends. Wih, keren. Calon atlet nih kayaknya. Oke. Makasih ya, Lea ya. Iya. Coba kita tanya dari Diki Jangjaya nih, kayaknya 1M tingkat kesuntukannya. Kenapa nih? 1M. 1M. Karena itu di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, terus orang tua juga pada kerja, jadi kadang-kadang tuh sendirian aja di rumah, kayak nggak ada orang, jadi kayak temenan sama tembok sama kucing gitu. Sama tembok sama kucing. Oke. Mungkin makasih ya untuk ini untuk cerita sedikitnya gitu. Coba satu lagi deh dari Syahira Danis nih. Gimana kalau dari Syahira Danis? Iya. Gimana tingkat kesuntukannya gimana nih di rumah? Kadang-kadang dong kayak ceritain momen segitu kalau tiba-tiba bisa rasa suntuk. Tapi bisa ngalihin dengan ngelakuin hobi yang kita suka. Ya apa tuh hobinya tuh? Main musik atau gue baca buku painting gitu-gitu. Wih, pantas kita bisa lihat di tembok belakangnya Syahira ya, ada alat musik juga tuh. Jago nih kayaknya nih ya. Jadi tutupin langsung, waduh. Gitar bisa ya?
Jagoan Adam jago, dia pura-pura gak jago aja tuh Adam. Nah, jadi bener banget nih teman-teman. Makasih Saira sebelumnya. Jadi teman-teman ketika merasa bosan atau merasa suntuk, yang pertama tadi bisa untuk time blocking, bisa untuk ngerencanakan terkait dengan apa yang mau kita lakukan. Salah satunya adalah untuk mempertajam skill atau kompetensi atau hobi atau potensi yang kita miliki gitu. Nah, terus gimana caranya bagi teman-teman yang belum tahu nih terkait dengan hobi atau skills atau apa yang disenangi, ya coba teman-teman breakdown dulu. Coba teman-teman cari tahu selama ini, sejauh ini teman-teman itu tertarik ketika teman-teman ngapain sih, ketika teman-teman ngelakuin apa sih, entah itu kepemimpinan, entah itu main bola, gitar, dan lain sebagainya macamnya. Dan ketika teman-teman nanti udah paham terkait dengan hal itu, coba untuk terus ditekuni dan coba untuk terus digali lebih dalam. Dan mungkin ya, kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman saya terkait dulu waktu saya masih SMA, saya itu dulu di SMA bahkan bisa dibilang nggak ikut organisasi yang namanya OSIS di sekolah itu saya nggak ikut. Tapi pertama kali masuk di sana, pada saat teman-teman itu ikut berbagai macam seleksi tahapan buat masuk OSIS, ketika sudah ditentukan nominasi buat maju jadi calon ketua OSIS, saya malah dihampiri oleh kakak kelas saya untuk ikut menyalonkan diri menjadi ketua OSIS gitu. Padahal saya nggak daftar sama sekali. Mungkin dari kakak panitianya bisa melihat mungkin ya dari background saya sebelumnya dan lain sebagainya macamnya. Dan ketika saya SMA itu, saya punya mimpi atau punya cita-cita gini. Saya harus meminimalisirkan hal-hal yang bisa membuat saya nggak berkembang gitu. Saya harus meminimalisirkan hal-hal atau waktu-waktu di mana saya nggak ngapa-ngapain atau saya bosan, yaitu dengan mencoba mencari informasi-informasi yang bisa mengarahkan saya untuk terbang keluar daerah, keluar kota gitu kan, tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, alias kayak dibiayain secara full gitu sama pihak penyelenggara. Dan alhamdulillah dulu itu ya, puji Tuhan ketika kelas 1 saya dibiayai berangkat ke Bali dalam event yang namanya belajar bersama maestro dari selama setengah bulan. Itu seluruh akomodasi dari mulai kita berangkat sampai mulai perjalanan dari rumah sampai ke bandara, tiket pesawat, villa dan lain sebagainya macamnya itu dibiayai oleh Kemdikbud. Lalu setelah itu saya alhamdulillah juga terpilih untuk menjadi wakil dari Provinsi Lampung, mewakili Provinsi Lampung di Parlemen Remaja tahun 2019 yang diadain oleh DPR-RI, di mana itu setiap perwakilan dari seluruh provinsi bahkan daerah pemilihan yang ada di Indonesia itu ada dan hadir di situ. Terus naik ke kelas 12, kelas 11, kelas 12, saya berhasil juga menjadi duta generasi hijau Provinsi Lampung yang berangkat ke Malang, Jawa Timur, di mana itu juga dapat pembiayaan dari gubernur, teman-teman. Itu benar-benar saya audiensi ketemu langsung dengan gubernur dan berangkat ke Jawa Timur dibiayain gitu. Dan finalnya puncaknya itu benar-benar sebelum pandemi kemarin, alhamdulillah di program kepemimpinan juga saya bisa dinobatkan menjadi peserta seleksi terbaik dalam program kepemimpinan dan dibiayai secara full dan dibiayai secara tidak mengeluarkan biaya sama sekali, yang berangkat ke Malaysia, Singapura, dan kemarin terakhir di Jakarta. Jadi 3 negara kami sambangi dalam hal itu, dan itu benar-benar gratis semuanya. Dan apa yang mendasari saya atau apa yang memicu saya bisa untuk menggapai hal-hal tersebut? Yang pertama adalah saya punya mimpi, yang kedua saya tertarik untuk melakukan atau memberi perubahan bagi diri saya khususnya gitu kan, karena kita nggak bisa nilai menurut orang lain itu pencapaian kita itu sebesar apa, tapi kita bisa menilai pencapaian diri kita itu sebesar apa menurut kita gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah saya nggak mau masa SMA saya atau masa-masa yang saya lalui itu terbuang sia-sia hanya dengan gapi, hanya dengan saya nggak melakukan sesuatu hal hanya dengan saya melakukan mungkin nonton YouTube terus dan segala macam. Saya nggak mau itu terjadi, dan yang saya lakukan adalah mencari hal-hal baru yang bisa kita lakukan mungkin dari internet, dari sosial media, dan meningkatkan kapasitas atau skill itu di rumah, bahkan di kamar gitu, sepulang sekolah maupun di sekolah. Dan itu mungkin merupakan salah sedikit gambaran ketika teman-teman dihadapkan dengan situasi kebosanan apalagi di masa pandemi ini gitu. Jadi ketika teman-teman tadi sudah melakukan time blocking yang tidak berjalan dengan spesifik, dengan lancar, it's okay gitu. It's okay buat awal-awal teman-teman nggak bisa melakukan time blocking atau jadwal yang udah teman-teman susun itu dengan baik dan dengan benar. Nggak apa-apa, tapi paksain untuk melakukan itu secara terus-menerus. Karena percaya aja, pasti suatu saat, entah itu hari ke-21, entah itu hari ke-30, teman-teman pasti bakal terbiasa terkait dengan jadwal yang teman-teman tulis itu dan bakal lebih produktif gitu.
ketika mau melakukan hal-hal lain. Dan pokoknya gabut boleh, tapi jangan kelamaan dan jangan keseringan gitu kan, karena itu nggak baik. Coba di masa putih abu-abu ini, di masa yang nggak bakal terulang kedua kalinya, teman-teman maksimalkan potensi teman-teman gali terkait dengan apa yang mau teman-teman lakuin, mungkin mau daftar kuliah di mana, itu mau dipikirkan, mau ikut organisasi apa, atau mau cita-cita jadi apa, mau keliling dunia kemana, mau mau memiliki transportasi apa dan sejenisnya, itu harus teman-teman pikirkan dan isi kegabutan dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan teman-teman juga perlu buat telepon atau buat menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung teman-teman untuk menggapai impian atau mimpi teman-teman. Sehingga ketika teman-teman gabut itu bisa calling, bisa telepon kawannya gitu kan, aku gabut nih gitu kan. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan environment yang pas, lingkungan yang tepat, otomatis teman-teman itu pasti bakal mengarahkan, ayo dong produktif dong, ayo dong kita mabar atau kita nonton video bareng tentang self improvement gitu kan justru lebih bermanfaat gitu. Selain ada orang lain untuk interaksi, selain kita dapat manfaatnya, itu bakal menambah kompetensi atau skills yang dimiliki teman-teman, sehingga nggak ada lagi kata-kata gabut atau kata-kata kita bosan dan lain sebagainya macamnya. Itu ada. Oke, mantap banget emang. Wah, Kak Dimas ini setiap semua jawaban yang di Adam tanya, dijawab sama Kak Dimas. Mantap sih Kak, dijawabnya dengan sangat matang. Ini Kak Dimas sebenarnya udah tahu yang Adam mau tanyain atau belum langsung aja serius nih, Kak? belum. Biasanya kalau misalnya saya sharing atau ngelakuin live session itu biasanya sama si yang ngadain acara itu suka dikasih spilan gitu kan, suka dikasih tahu gitu terkait dengan apa yang mau ditanyakan. Tapi ini tuh bener-bener nggak ada sama sekali ada masih tahu spilan gitu kan. Sempat bingung nih, waduh tanya apa gitu kan. Ya udah sharing aja niatnya, berbagi aja gitu. Jadi ya udah lancar gitu. Oke. Kak Dimas ini ada satu pertanyaan lagi Oke, apa tuh dah? dari Zuzu. Ini dia mengakunya dia bernama Zuzu. Apa nih? Menurut Kak Dimas, oh iya sebelumnya yang tadi kita lihat di CV Kak Dimas ini kan ada berbagai komite, berbagai menjadi volunteer gini kan Kak. Iya. Nah, ini berhubungan sama itu Kak, si Zuzu ini nanyanya. Dia Iya, apa nanya, tuh? menurut Kak Dimas, cara biar acara bisa lancar itu kayak mana Kak? Makasih Oke. bro. Dah. Oke, baik. Nah, jadi ini menarik juga pertanyaannya, bagus juga, bahkan sampai kepikiran ke acara juga gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi, kunci yang pertama terkait dengan acara itu adalah tentang pemimpin. Tapi jangan salah, pemimpin ini bukan cuman ketua. Pemimpin ini bukan cuman orang yang diamanahkan untuk benar-benar secara tertulis memimpin acara itu gitu, atau ketua pelaksana. Itu bukan cuman itu. Tapi adalah setiap orang yang berkontribusi atau setiap orang yang tergabung dalam tim panitia acaranya itu. Karena saya percaya dan teman-teman juga harus percaya, yang namanya ketua itu boleh satu, tapi yang namanya pemimpin adalah kita semua, apalagi di organisasi gitu kan. Jadi terkait dengan kepemimpinan atau terkait dengan pemimpin, suatu acara akan berjalan lancar ketika setiap anggota atau setiap panitia yang ada di dalamnya itu mampu untuk memimpin dirinya sendiri, memberikan skill atau kontribusi atau tanggung jawab secara full dengan mengarahkan dirinya untuk melakukan secara maksimal gitu. Nah, jadi ketika setiap elemen atau setiap orang yang ada di satu kepanitiaan itu udah ngerti tanggung jawabnya, udah tahu terkait dengan apa yang mau dia lakukan, terkait dengan apa yang akan dia harus kerjakan gitu kan, itu bakal ngebantu banget dengan cara tadi menumbuhkan rasa kepemimpinan. Tapi yang pertama kali adalah sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan, itu lakukan tahap dulu atau yang namanya bonding gitu. Pertama kita lakukan tahap perkenalan atau pengenalan antar satu sama lain anggota. Bahkan sebisa mungkin yang namanya bonding atau pengenalan ini tuh jangan cuma dilakuin di awal, tapi sampai acara itu selesai, sampai tahap evaluasi gitu, dilakuin terus kedekatan supaya ya tadi kita bisa saling mengenal, kita bisa saling tahu karakteristik antar satu sama lain, kita bisa mengerti nih gimana sih cara orang lain itu memimpin dirinya sendiri. Dan mungkin tanggung jawab ini bukan cuma ada di ketua pelaksana atau ada di ketuanya aja, tapi ada di teman-teman semua buat ngusulin, oh kita ntar malam perkenalan dulu yuk, bonding dulu yuk gitu kan, biar kita tahu nih karakter satu sama lain itu seperti apa waktu mengerjakan
tugas. Nah, terus yang kedua adalah pembagian job desk atau pembagian pekerjaan setiap anggota atau setiap orangnya itu seperti apa, dan ini membutuhkan peran penting dari ketua, ini membutuhkan peran penting dari pemimpin acara itu untuk membagi job desk-nya secara rata, secara imbang antar satu sama lain sehingga tidak ada yang namanya kesenjangan dari satu orang maupun orang lain gitu. Nah, setelah kita udah bagi tugas tuh, kita pahami tugas kita itu seperti apa, tugas kita itu mau dibikin ke arah mana gitu kan. Nah, setelah kita tahu, lanjut nih ke tahap yang selanjutnya adalah berani untuk berbicara atau berani untuk mengungkapkan. Saya yakin banyak banget teman-teman di sini yang misal nanti ketika ikut kepanitiaan atau ikut yang namanya acara di panitianya itu pasti ngeluh terkait dengan tugas atau problematika atau masalah-masalah lain yang sebenarnya tuh teman-teman nggak tahu harus lakuin gimana, tapi teman-teman karena nggak berani untuk speak up atau teman-teman nggak berani untuk berbicara, jadi yang ada malah masalahnya makin gede, makin makin apa namanya makin krusial, makin nggak karu-karuan, yang sebenarnya itu cara utama untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengomunikasikannya. Jadi adain tuh yang namanya kumpulan atau rapat, kan bisa lewat Zoom atau WhatsApp call gitu kan terkait dengan meetingnya, bilang ke teman-teman yang lain atau ke ketuanya gitu kalau misalnya ini aku ada problem nih, orang tua aku sakit atau gimana, atau saya nggak tahu cara gunain ini gitu. Pasti yakin banget nanti di meeting itu, di pertemuan itu akan hadir solusi-solusi dari teman-teman lain. Mungkin teman-teman ada yang mencoba untuk membantu atau teman-teman yang lain ada mencoba untuk merangkap jabatannya dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya poinnya adalah jangan takut untuk berkomunikasi, jangan takut untuk speak up, karena ini salah satu juga skill atau salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu untuk memimpin dirinya sendiri terutama. Jadi jangan takut untuk berkomunikasi. Terus mungkin yang selanjutnya adalah melakukan dengan sepenuh hati, ikhlas gitu kan, dan jangan sampai kehilangan arah atau tujuan. Gitu kan. Jadi kita ketika mau daftar yang namanya kepanitiaan atau acara pasti tahu nih motivasi kita apa. Entah itu mau dapat pengalaman atau mau menambah relasi dan lain sebagainya macamnya. Dan ketika kita kehilangan arah, coba ingat motivasi kita di awal. Kita ingin tambah pengalaman, kita ingin nambah relasi, ya udah lanjutin aja gitu sampai dapat gitu. Dan mungkin yang terakhir adalah mencoba untuk berevaluasi ketika acara itu udah selesai. Karena penting banget yang namanya evaluasi agar kita tahu, agar kita lebih memahami apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan ke depannya, dan ketika teman-teman dihadapkan dengan situasi yang sama, teman-teman nggak bakal bingung mau ngelakuin apa karena teman-teman udah evaluasi sebelumnya gitu. Oke. Oke, jadi kalau dari Kak Dimas sendiri itu kayak apa tips-tipsnya buat menjalankan organisasi, jalanin event secara baik Kak ya. Iya benar. Oke Kak Dimas, ini berhubung dengan waktunya sudah 11.30, satu pertanyaan terakhir atau satu kalimat terakhir lah dari Kak Dimas. Ini Kak, tentang quotes. Kalau dari Kak Dimas sendiri, quotes yang sampai bikin Kak Dimas ngena tentang leadership, itu apa Kak? Oke, jadi quotes ini tuh aku jadiin salah satu moto hidup juga yang aku udah terapin selama 19 tahun hidup di dunia ini, yang bunyinya tuh gini, I want to leave this world better than when I came. Artinya itu aku ingin meninggalkan dunia ini lebih baik gitu dibandingkan ketika saya datang ke dunia ini. Dimana dari situ tuh saya selalu berusaha untuk memberikan kontribusi atau dampak positif kepada orang-orang lain yang ada di sekitar saya, kepada diri saya sendiri, kepada lingkungan yang ada tempat saya tinggal gitu kan, agar mampu menciptakan perubahan yang baik gitu, yang sebelumnya mungkin keadaannya baik jadi lebih baik lagi, atau mungkin yang keadaannya belum baik menjadi lebih baik lagi, maupun entah itu besar atau entah itu kecil kontribusinya, tetap kasih aja, tetap berikan kontribusi aja, dan itu yang mendasari saya untuk menjadi seorang pemimpin sampai saat ini, baik itu diri saya sendiri, pemimpin diri saya maupun teman-teman lain gitu. Jadi saya percaya ketika saya memberikan dampak positif, ketika saya memberikan sesuatu perubahan walaupun itu kecil aja, itu sudah menjadi esensi hidup kita sebagai seorang manusia dilahirkan oleh Tuhan gitu. Itu untuk bermanfaat gitu. Dan saya percaya juga
pasti segala sesuatunya itu pasti ada balasannya. Dan ketika kita mencoba untuk memberikan dampak positif kepada orang lain, ketika kita sudah mampu untuk memimpin diri kita sendiri, insya Allah atau nanti ke depannya pasti bakal ada balasan yang baik juga bagi diri kita ke depannya. Entah itu dibantu oleh kawan, entah itu kita dipermudah dalam masuk ke perguruan tinggi, melakukan segala aktivitasnya, maupun hal-hal lainnya. Gitu. Dan Oke. Mantap. Thank you banget Kak Dimas atas waktunya, atas ilmu mahalnya ini Kak. Ini ilmu yang mahal ini Kak yang Kak Dimas bagi amin. kita, share kita. Oke Kak Dimas, pas banget ini waktunya udah 11.32. Waktunya kita pamitan Kak Dimas ini. Terima kasih sekali Kak Dimas udah menyempatkan waktunya di sini, udah menyempatkan untuk sharing-sharing yang sekali lagi ilmu ini mahal banget. Dan iya Kak, sekarang kita mau foto-foto dulu Kak ya sebelum live. Oke, boleh. Oke. Ayo guys, kita pasang bergaya. Yang fotoin Yoga. Boleh minta tolong Yoga? Ya, oke. Oke. Mungkin sebelum kita foto, aku ada salah satu hal yang keren nih buat dilakuin biar fotonya nanti lebih bagus. Mau tahu nggak, Dam? Apa? Boleh Kak, boleh. Oke, jadi nanti dihitung ya, 1, 2, 3, dan di hitungan ketiga teman-teman pencet reaction. Pencet reaction entah itu yang tepuk tangan, entah itu yang ketawa, entah itu yang love, ataupun yang tada gitu. Itu di hitungan ketiga ya, benar-benar semuanya harus mencet itu gitu. Jadi biar kelihatannya lebih menarik aja fotonya. Oke, boleh, mantap. Oke, thank you Kak. Yuk. Bebas ya reaksinya ya. Oke. Dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Keren. Mantap. Thank you Kak Dimas. Ilmu lagi nih Kak. Ilmu. Ya, tips lah ya, tips yang oke. Oke Kak Dimas, thank you atas waktunya. Ini Adam ini Kak ya, izin balik lagi ke MC-nya Kak ya. Oh iya, oke. Tapi sebelum itu mungkin buat teman-teman yang penasaran atau ingin tahu profilku lebih lanjut, boleh banget ya untuk cari-cari di Instagram gitu kan. Instagramnya itu @wah_dim. WAH_DIM. Itu teman-teman bisa buat lihat itu. Dan beberapa kali mungkin aku bakal sharing kesempatan atau insight-insight baru yang mungkin teman-teman bisa jadikan pembelajaran di Instastory-nya maupun di postingan. Itu lihat aja di sana. Oke, mantap. Oke, ini guys, di follow Kak Dimas, IG-nya Kak Dimas, _dim. Dan ya, ini Adam balik ke MC-nya, nggak apa ya Kak ya? Oke, boleh. Makasih banget ya. Oke, iya. Guys, say thank you to Kak Dimas. Thank you Kak Dimas. Thank you Kak Dimas. Sama-sama. Kak Sampai bertemu ya. Thank you Kak Dimas. Thank you Kak Dimas. Oke guys, gimana dari Kak Dimas? Mantep banget